Selamat pagi saudara-saudari. Tanggal 18 Oktober, gereja merayakan pesta Santo Lukas pengarang Injil. Di bulan Oktober ini saudara-saudari, banyak umat kita bersiarah ke gua-gua Maria, ke tempat-tempat siarah Bunda Maria. Di antara doa-doa yang dipanjatkan, kebanyakan memohon agar dijauhkan dari segala sakit penyakit, musibah, dan kesulitan hidup. Dan itu sangat manusiawi saudara, karena hidup di kota, di desa itu tidak mudah. Di kota terjadi persaingan kerja, tekanan ekonomi, relasi keluarga yang renggang, bahkan kesepian di tengah keramaian. Mereka yang di desa berbondong-bondong ingin ke kota, bahkan ke negeri-negeri yang jauh untuk mengadu nasib, mengejar impian, mendulang rezeki. Kita semua membawa luka-luka tubuh, pikiran, dan hati yang sering kita tutupi dengan kesibukan kita masing-masing. Namun hari ini saudara-saudari, saya mau memberitahu Anda, gereja merayakan seorang kudus bernama Santo Lukas. Dia seorang tabib, penulis Injil, dan sahabat setia dari Rasul Agung, Rasul Paulus. Ia tahu betul bahwa di balik tubuh yang letih ada jiwa yang perlu disembuhkan oleh kasih. Nah, Yesus dalam Injil hari ini mengutus 72 murid, bukan dengan kekuatan dunia, tetapi dengan semangat pelayanan. Pergilah, kata Yesus, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Santo Lukas menulis Injil dan kisah para rasul dengan wajah Yesus yang penuh belas kasih. Ia ingin menunjukkan bahwa Allah hadir bukan dalam kekuasaan, melainkan dalam kelembutan yang menyembuhkan. Kerajaan Allah yang dekat itu, saudara, bukan ide, tapi pengalaman. Ketika seorang merasa diterima, didengar, dan disembuhkan. Dan Rasul Paulus dalam suratnya berkata dengan jujur, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Saudara, Lukas hadir di saat yang lain meninggalkan Rasul Paulus. Ia menyembuhkan, bukan dengan obat, tapi dengan kesetiaan yang menguatkan sebagai seorang rekan, seorang teman. Kita yang hidup di kota maupun di desa sering berpikir bahwa kesembuhan datang dari solusi yang cepat, uang, teknologi, koneksi. Tapi Yesus menunjukkan pada hari ini kesembuhan sejati lahir dari perjumpaan kasih. Orang disembuhkan bukan karena kita kuat, tetapi karena kita hadir dengan hati yang lembut. Santo Lukas mengajarkan saudara bahwa menjadi penginjil bukan berarti berbicara banyak, tetapi menjadi kehadiran itu sendiri yang memulihkan. Seperti tabib, seperti dokter yang menyentuh luka dengan sabar. Masing-masing kita pun dipanggil menyentuh luka masyarakat dengan empati, mendengarkan sebelum menilai, menolong tanpa pamrih, dan menemani tanpa banyak bicara. Hari ini saudara, di tengah ritme kehidupan kota yang serba cepat atau kehidupan desa yang monoton, kita dipanggil menjadi Lukas kecil bagi sesama. Di kantor misalnya, kita bisa membawa damai dan bukan gosip yang menjatuhkan seseorang, reputasi karakter seseorang. Di rumah kita memulihkan relasi, bukan menambahkan luka. Di komunitas kita bisa menjadi pendengar dan bukan penghakim. Kesembuhan bukan selalu soal mengubah keadaan, tapi menghadirkan kasih Allah di dalamnya. Di setiap senyum, di setiap kesabaran, setiap kebaikan kecil, kerajaan Allah sedang menyentuh dunia. Maka penegasan yang ingin saya tekankan pada kesempatan ini, hadirlah dengan hati yang menyembuhkan. Sanalah kerajaan Allah menjadi nyata. Shalom, semoga Tuhan memberkati kita di akhir pekan ini.